Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook novel yang berjudul Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari. Bersama saya, Bimoy, sebagai pengisi suara. Episode keempat, dari saksi menjadi tersangka. Selamat mendengarkan. Mama, apa-apaan sih? Gak enak didengar orang. Mana ada orang di sini, cuma dia yang lagi tidur sama perawat rendahan ini. Udah yuk pulang aja, ngapain lihat orang tidur? Seret Mama Nuri pada Luna. Mulai detik ini kalian putus. Mama gak mau seumur hidup kamu ngerawat orang cacat. Meski Luna menoleh, tenaga Mama Nuri tak terlawan karena tubuhnya yang gemuk dan besar. Astagfirullah, masih ada orang yang meremehkan orang lain macam itu. Syifa mengelus dada. Ia pun keluar dan akan mempersiapkan berkas untuk dokter visit ke ruangan itu sebentar lagi. Syifa memberi laporan pada dokternya mengenai keadaan Bagas saat ini, tentang kondisi tubuhnya, tentang semua termasuk respon yang diberikan ketika diajak bicara. Bagus, dia dengar kalau ada orang ngomong, tapi gerak yang lain gak ada sama sekali, ucap Syifa. Court injury, perlu dilakukan MRI dan pemeriksaan penunjang lainnya. Bisa keluar dari ICU sebentar? Bisa, saya akan bawa dia ke ruang MRI, ucap Syifa. Dokter pun pergi terlebih dahulu untuk membuat janji pada petugas ruang tersebut. Sementara Syifa dibantu temannya mempersiapkan Bagas untuk menyusul ke sana. Pasien belum bisa lepas oksigen, jadi mau gak mau kita gotong kemana-mana itu tabung, ucap Syifa pada Erwin. Iya, makanya aku bantuin kamu. Baik kan aku? Iya, baik banget. Makasih, ucap Syifa dengan wajah imutnya. Mereka berjalan beriringan menuju ruang ronsen, lalu membantu petugas di sana untuk mulai mengecek kondisi Bagas saat itu. Kasian, ganteng banget padahal harus lumpuh total begini tubuhnya. Hus, gak usah ngomongin orang. Lakuin dulu kerja masing-masing. Dia diam begini tapi dengar semua ucapan kita, tegur Syifa pada temannya. Semua langsung diam dan fokus pada tugasnya masing-masing. Syifa mulai memakaikan lagi pakaian Bagas yang tadi ia buka. Lalu bersama Erwin, ia mengangkatnya lagi ke brankar dan membawanya ke ruangan awal. Itu urin bagnya gak kamu buang dari pagi? Tanya Erwin. Tadi udah dibuang tapi udah penuh lagi. Sepertinya kandung kemihnya lepas kontrol gara-gara cedera tadi, ucap Syifa dengan menghela napas panjang. Di pertengahan jalan, terdengar suara keributan yang memancing tontonan semua orang yang datang. Seorang pria paruh baya bersujud dan bahkan menangis mengharap belas kasihan dari orang yang telah menuntutnya kali ini. Tolong saya Tuan, saya tidak tahu apa-apa. Kenapa saya justru jadi tersangka? Apalagi saya harus membayar denda sebanyak itu, saya nggak sanggup. Ya karena kamu yang ada di sana saat itu. Dan menurut rekaman CCTV mobil anak saya, kamulah yang akan ia tabrak sebelum kecelakaan, hingga ia menabrakkan dirinya ke bagian lain jalanan. Syifa mengenali suara itu, lalu menghampirinya dengan perlahan. Ia menitipkan Bagas pada Erwin sementara waktu. Ayah kenapa berlutut seperti itu? Kenapa ayah menangis? Bukannya harusnya ada sesi tanya jawab sekarang? Tanya Syifa yang kaget ketika ayahnya sedang bersujud dan menangis. Fah, tolong Fah, ayah malah kan dijadiin tersangka Fah. Mobilnya pula punya alat perekam dan ada ayah dalam rekaman itu. Tangis Pak Abu membuncah. Syifa pun memeluknya erat untuk menenangkan sang ayah yang terpojok saat ini. Kamu anaknya? Tanya Mama Ayu pada Syifa. Iya, saya anaknya. Dan bukankah saya sudah menjelaskan semuanya kemarin malam? Bahwa ayah saya hanya saksi di sana. Kenapa bisa menjadi tersangka? Tanya Syifa lemah. Saksi dan bukti mengatakan demikian. Ayah kamu berada di tengah jalan dengan gerobaknya kala itu. Dan Bagas, anak saya hanya menghindari dia, tapi justru mencelakai dirinya sendiri. Tapi itu metode menghindar. Apa sudah dilacak lagi? Berapa kecepatan mobil itu? Sehingga tak dapat lagi menghindar. Kenapa harus menyalahkan orang lain atas kecerobohan diri sendiri? Pekik Syifa yang akhirnya menangis dengan kemalangan nasibnya. Kamu malah nyalain anak saya ceroboh? Gak mau tahu ya?
Pokoknya semua saksi dan bukti sudah ada. Kita ketemu di pengadilan. Ucap Mama Ayu yang tampak emosi. Polisi pun menyeret Pak Abu untuk masuk ke dalam mobil mereka dan membawanya kembali ke kantor polisi. Nasi sudah menjadi bubur. Pak Abu tersangkanya saat ini. Saksi dan bukti sudah di tangan polisi dan Pak Abu ditahan. Untuk saat ini, sesedia apapun Syifa, ia harus tetap profesional dengan pekerjaannya. Setelah itu baru ia bisa menjenguk sang ayah yang tengah dipenjara. Bangunlah Tuhan, aku sudah menolong dan merawatmu. Setidaknya bangun dan bicaralah untuk menolong ayahku. Hanya kau, satu-satunya yang bisa kuharapkan saat ini. Bangunlah dan bicaralah sedikit saja. Katakan jika ayahku tak bersalah. Pinta Syifa di hadapan Bagas yang masih tertidur pulas. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.